Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fahmi Amrizal di acara kesayangan Anda, Cangkir Kopi. Nah, di sini kita akan membahas tentang kekerasan seksual karena di Bojonegoro akhir-akhir ini terdapat beberapa kasus yang sudah dimuat di media yang bermula dari yang terbaru itu kasus perkosaan yang dilakukan oleh 4 pemuda kepada siswi SMP. Nah, untuk itu sudah hadir di tengah-tengah kita Mbak Iza dan Mbak Iva selaku pemerhati perempuan. Nah, ya selaku perempuan. oh iya, soalnya perempuan, pemerhati perempuan. Padahal kekerasan seksual kan nggak cuma perempuan. Oke? Silahkan Mbak Iza, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Iva? Nah, ini kedua narasumber kita kali ini, yang satu berasal dari Malang, yang satu berasal dari Jogja. Nah, dulu juga lulusan dari Atanwir, seperti itu. Nah, oke, langsung saja saya akan mulai bertanya-tanya kepada Mbak Iza sama Mbak Iva. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kekerasan seksual? Mungkin Mbak Iva atau Mbak Iza, silakan menjelaskannya. Oke. Jadi sebenarnya kekerasan seksual itu luas cakupannya. Komnas Perempuan sendiri mendefinisikan kekerasan seksual itu ke dalam 15 jenis. Salah banyaknya ada pelecehan seksual, terus perkosaan yang sudah beberapa hari terakhir, kemudian ada prostitusi dalam hal yang sampai dipaksa. Jadi kan ada kasus human trafficking, perdagangan manusia yang katanya merekrut beberapa perempuan, diajak untuk bekerja di mana, tapi ternyata dimasukkan diajak dalam bisnis prostitusi. Ya, itu termasuk ke dalam kekerasan seksual. Terus mungkin yang paling umum ditemui itu pelecehan seksual, dan yang mungkin juga masih banyak salah tanggap. Pelecehan seksual itu sebenarnya nggak hanya terbatas pada hubungan seksual dalam artian bertemunya dua jenis kelamin ya, tapi sebenarnya pelecehan seksual itu lingkupnya lebih luas lagi karena dia bisa berupa verbal, misalkan juga candaan-candaan seksis, dalam artian candaan-candaan yang nyerempet-nyerempet tentang tubuh perempuan. Oh, kayak yang seperti di WhatsApp gitu ya, ada stiker sekali. terus Ke cewek gitu ya. Ya. Itu sebenarnya nggak boleh ya? Ya sebagai naruhnya lagi lah. Nah, pertanyaannya umpama itu dibalik, kenapa kok selalu anggota tubuh perempuan? Kalau umpama cowok yang dibutuhkan kan itu tetap sesuatu yang nggak pantas. Terus, oh ya, satu lagi yang paling saya ingat, ada istilahnya itu catcalling. Catcalling itu ya kayak cowok suka apa sih? Ya misalkan cewek, sweet. Dulu apalagi di sekolah kita ya kan, bangunan putri untuk siswa putri itu selalu di belakang bangunan siswa putra, dan ketika kita misalkan mau keluar dari sekolah atau mau kemana itu harus lewat ini kelasnya anak-anak putra. Jadi kadang ada yang sweet gitu. Iya. Di balik jendela gitu lah ya. Ya kadang ada yang muslim gitu lah. Kalau satu oknum ya. Apa rasanya? Enggak, saya enggak. Saya pemerhati aja, pemerhati orang-orang yang seperti itu. Ya, sebenarnya pasti ya sama sekali nggak nyaman lah. Rasanya nggak enak kan, mesti kita tuh malah apa ya, salah dari aku kok kita diginiin, malah kita tuh merasa takut terus mau. Nah, sebenarnya ini juga bagian dari pelecehan seksual yang tidak disadari. Oke, tadi kan dijelaskan bahwa pelecehan seksual dan perkosaan itu juga termasuk dalam kekerasan seksual ya? Iya, betul. Apa ya bedanya kekerasan seksual, pelecehan seksual sama perkosaan? Karena kita lihat sepertinya di headline berita itu kan terkadang itu ini kasus perkosaan, tapi apa namanya pelecehan seksual. Nah, mungkin bisa dijelaskan untuk perbedaan perkosaan dan pelecehan seksual itu gimana? Soalnya kan biar orang-orang yang di rumah, orang-orang awam juga tahu bahwa ini bedanya pelecehan seksual dan
perkosaan itu. Nah, kalau di perkosaan itu ada satu poin yang cukup penting, adanya paksaan atau intimidasi. Di kasus pertama kemarin yang heboh di berita Bojonegoro itu kan sebenarnya pertama itu sudah ada kesenjangan gender. Jadi harus kita pahami dulu apa sih bedanya antara gender sama seks. Kalau seks itu ya misalkan Mas Wahmi ini cowok, saya cewek, dengan alat kelamin masing-masing. Tapi kalau gender itu lebih kepada stigma. Jadi misalkan cowok itu selalu dianggap lebih kuat atau lebih punya kuasa, superior. Ya, apalagi kemarin itu juga ada perbedaan yang cukup jauh usia kan tentang usia. Jadi di situ sudah ada kesenjangan dan itu membuat ada relasi kuasa antara korban dengan pelaku. Jadi pelaku itu merasa dia lebih superior, lebih kuat. Iya, dan akhirnya peran di situ. Iya, kekuatan besar. Dan akhirnya dia itu punya kekuatan untuk memaksa si korban untuk mengajak berhubungan badan. Jadi di situ poin pentingnya. Intinya harus ada konsen. Konsen itu kesepakatan ya. Jadi kesepakatan dari kedua belah pihak bahwa hubungan itu memang secara sadar mereka lakukan dan mereka benar-benar ingin. Jadi bukan karena salah satunya terpaksa. Jadi kalau apabila dari misalkan yang cewek itu sudah nggak mau, berarti itu termasuk ke perkosaan. Ya, walau misalkan kan kemarin itu komennya itu banyak yang menyebalkan, mereka itu pasti udah punya hubungan, mereka itu pasti udah pacaran sebelumnya atau udah ada sebelumnya. Iya, dengan sotonya itu orang-orang bilang kalau mereka itu suka sama suka atau ada kesepakatan. Padahal walaupun misalkan mereka itu pacaran sudah lama, tapi ternyata si cewek ini nggak menghendaki ketika itu terjadi, ya udah itu perkosaan namanya. Padahal suka sama suka itu sesuatu yang absurd, Iya, betul sekali. Kalau secara hukum kan emang susah untuk dibuktikan untuk suka sama suka, ya kan? Terus relatif lah. Ya, relatif. Kalau untuk bentuk-bentuk dari pelecehan seksual sendiri itu mungkin Mbak Iva bisa dijelaskan? Pelecehan seksual kan tadi udah dijelasin sama Mbak Iva, ada yang verbal, yang non-verbal. Non-verbal. Kalau verbal kan biasanya kita catcalling kayak gitu kan. Terus ada juga yang berupa fisik kayak tadi kan. Gitu. Misalkan menyentuh secara fisik dari perempuan atau mungkin terhadap laki-laki, karena kan sebenarnya pelecehan seksual itu sebenarnya tidak hanya terhadap perempuan tapi juga laki-laki. Hanya saja yang terjadi pada umumnya kan di perempuan ya, jadi korbannya. Nah, itu pelecehan seksual. Kalau pemerkosaan kan sebenarnya sudah ada hubungan intim gitu ya. Nah, itu perkosaan secara pemaksaan. Tapi kalau pelecehan seksual itu lebih kepada menyentuh dari otoritas diri perempuan itu aja gitu. Atau bisa berupa catcalling atau apa biasanya. Ini stiker itu dan pelecehan Stiker, itu. ya. Iya. Gak boleh lagi. Budaya seksis lah. Budaya seksis ya itu ya. Terus ada lagi nih pencabulan. Biasanya kalau anak-anak di bawah umur. Ya kayak yang untuk yang kasus kemarin itu bisa dimasukkan ke pencabulan atau pelecehan seksual kan di bawah umur, masih di bawah 17 tahun korban. Iya, nah apalagi itu jadi ada unsur sudah nggak ada konsen, korban itu masih di bawah umur. Jadi seharusnya kan berlapis kesalahan yang dilakukan. Perkosaan terhadap anak di bawah. Oke. Nah, untuk regulasi sendiri Pak ya, yang Anda ketahui untuk regulasi di Indonesia itu yang mengatur tentang kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu ada banyak atau kurang kuat atau bagaimana? Soalnya dari data Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan di tahun 2017 itu sudah hampir 78.000 yang pelecehan seksual itu. Nah, menurut Anda itu bagaimana? Apakah regulasi kurang atau bagaimana? Nah, ini saya tanggapi dulu ya. Iya. Kan Mas Fahmi tadi menyebutkan di 2017 masih di angka 2018. 78. Oh iya, 2018 di angka 78.000 sekian. Iya. Ternyata Maret kemarin Komnas Perempuan baru merilis untuk tahun 2019 itu meningkat sebanyak 300.000 sekian. Bayangkan peningkatannya ya itu hampir sekitar 8 kali lipat lah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ternyata selama ini kita belum punya regulasi yang tegas yang khusus mengatur tentang kekerasan seksual.
ada RUU PKS penghapusan kekerasan seksual yang sudah diusahakan oleh Komnas Perempuan sebagai pengusul dan beberapa anggota DPR yang memang memperjuangkan isu ini. Tapi ternyata sampai di tahun 2019 kemarin masih belum berhasil untuk disahkan. Jadi entah kenapa RUU ini sebenarnya sudah diusulkan sejak lama, kurang lebih sejak 2011 atau 2012, tapi ini berarti sudah hampir berjalan 8 tahun belum ada kejelasan. Bahkan parahnya di tahun 2019 kemarin ada beberapa pihak yang mengatakan kalau RUU ini pro zina, terus RUU ini bikin istri itu jadi ngelawan suami. Ya pernah dengar ya suami dari padahal nggak gitu. Dan mirisnya anggapan-anggapan ini datang dari fraksi-fraksi yang beragama Islam. Padahal sebenarnya itu nggak sih RUU PKS. Kalau membaca draftnya ada sekitar 62 halaman. Di awal aja itu isinya tentang penjelasan kekerasan seksual itu apa. Terus kemudian baru poin-poin, 15 poin tadi ada di RUU PKS ini, jadi di breakdown semuanya. Terus termasuk usaha pencegahan agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi seperti apa. Terus langkah selanjutnya seperti apa, hukuman bagi pelaku seperti apa, itu diatur semuanya. Jadi sama sekali tidak ada yang mengarah kepada legalisasi zina atau usaha untuk melemahkan laki-laki, itu tidak ada, karena RUU ini sebenarnya berperspektif kepada korban. Jadi benar-benar berupaya untuk melindungi hak-hak korban. Dan kalau kita simak 15 bentuk kekerasan seksual yang menurut RUU PKS itu ya, itu kan memang benar-benar mereka itu merancangnya itu memang korban, dan yang mayoritas memang perempuan gitu. Jadi nggak ada yang namanya justru ingin mengangkat perempuan bisa lebih gimana ya. Jadi karena Ariel ingin membela perempuan-perempuan yang cukup banyak menjadi korban kekerasan seksual itu sendiri. Dan ini juga penting ya buat kita semua untuk sadar bahwa adanya feminis yang sekarang banyak bermunculan, gerakan perempuan, pemberdayaan perempuan itu ya karena kita tuh ya ingin mengembalikan hak perempuan lah yang sering kali jadi korban patriarki, budaya masyarakat yang sekiranya justru banyak merugikan perempuan. Seperti itu Mbak ya. Nah, tapi sebenarnya gini kan, saya pernah baca kalau untuk yang kontroversi di RUU PKS itu yang menolak itu alasannya seperti ini Mbak. Kan mungkin kalau saya salah saya benarkan Mbak ya, mohon dibenarkan. Nah, ini kan ada yang alasannya itu seperti ini, bahwa kalau misalkan RUU PKS disahkan itu kalau misalkan laki-laki dan perempuan yang sudah menikah terus yang perempuan nggak mau melayani suami itu nanti bisa dilaporkan ke polisi. Nah, apakah itu memang itu seperti itu atau itu hanya dibuat alasan atau bagaimana Mbak? Atau mungkin Mbaknya pernah dengar atau? Nah, jadi gini, kembali ke poin yang tadi tentang perkosaan. Sebenarnya yang tidak kita paham, mungkin yang tidak kita sadari, perkosaan itu tidak terbatas pada orang-orang yang tidak saling mengenal. Bahwa perkosaan itu bisa dilakukan oleh orang-orang terdekat kita, dan walaupun sudah ada hubungan secara resmi, misalkan suami istri ya. Karena perkosaan ini kasusnya sangat jadi bisa terjadi kapan saja. Misalkan sudah suami istri biasa berhubungan seksual, tapi ternyata ada suatu malam hubungan seksual itu tidak dilakukan atas konsen salah satu pihak, misalkan karena capek atau mungkin karena nggak mood, akhirnya salah satu pihak memaksa, itu bisa dikatakan sebagai pemerkosaan. Karena kata kuncinya di memaksa. Iya. Karena ada kata-kata dan ada relasi gender, karena kan mayoritas korbannya itu perempuan, karena si suami kebanyakan itu merasa powerful. Bahkan kalau di lingkup rumah tangga keluarga pasangan itu ada, kalau di yang ini ya di RUU-nya itu ada poin-poin di mana
ada pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi. Itu kan hal-hal yang sebenarnya juga tanpa kita sadari seringkali kita melakukan itu gitu kan. Perempuan itu mereka akhirnya terpaksa melakukan menggunakan pil kontrasepsi dan lain sebagainya karena permintaan laki-laki lah dan karena keuntungan satu pihak tanpa perhatikan kondisi fisiknya sendiri, dan itu kan sudah merugikan. Jadi seharusnya tidak ada pemaksaan tapi harus ya kesepakatan. Kalau begitu itu solusinya cuma satu, Mbak, kesepakatan gitu ya? Atau mungkin ada solusi lain? Nah, ini juga salah satu mitos gender ya. Lelaki itu selalu dimitoskan sebagai makhluk yang tidak dapat mengontrol nafsu. Ya. Tapi apakah benar seperti itu? Karena Tidak. Nah, makanya karena ini juga hasil share ini dari beberapa orang yang sudah menikah, ternyata cowok itu walaupun sudah menikah mereka bisa loh mengontrol, misalkan lagi pengen tapi ternyata istrinya enggak, ya udah gitu, mereka bisa mengontrol itu. Dan apakah benar kalau cowok itu sama kayak kucing yang kalau dikasih ikan asin pasti mau? Apakah cowok itu rela disamakan dengan kucing yang jelas-jelas nggak berakal, nggak punya kuasa untuk memikirkan ini baik atau ini buruk? Apakah seperti itu kan? Ya gitu apa enggak? Ya gini Mbak, kalau masalah kucing kadang kalau dikasih ikan asin terus juga bosan gitu. Ya. Tapi itu berarti fokus yang lain dong, permasalahan yang lain kan. Ini poinnya apakah benar kalau ketidakmampuan laki-laki mengontrol nafsu itu sama dengan ketidakmampuan kucing kalau itu untuk tentu mengontrol? Ya makanya kan sebenarnya seperti itu. Jadi kita kan juga dari akal pikiran kan, perasaan juga otomatis itu yang bedakan laki-laki dengan kucing. Ya. Kucingnya mengikuti nafsunya aja, maka masalahnya laki-laki kan. Oke Mbak, mungkin bisa diminum dulu. Ya, saya minum dulu Mbak ya. Ya silakan. Tapi kering. Gara-gara ada dua cewek ini. Nikmat. Saya ngomong gitu. Nikmat kopinya. Nah, gini Mbak ya, tadi kan apa? Mbak-mbaknya juga sudah menyebutkan tentang catcalling ya. Itu mengapa sih kok bisa dimasukkan ke apa? Pelecehan? Padahal kan kalau saya sebagai laki-laki ya, itu kan kadang cuma iseng atau cuma apa? Mengungkapkan ekspresi kekaguman gitu lah Mbak. Ya, itu kok bisa dimasukkan atau disebut sebagai pelecehan itu gimana? Kalau dari yang aku baca ya, jadi salah satu efek dari kekerasan seksual itu kan menyebabkan kerugian dari kondisi psikologis, kejiwaan, dan saya pikir ketika ada laki-laki terus dia melakukan catcalling gitu ya ke perempuan, itu kan akan menimbulkan efek si perempuan ini akan ada rasa takut, khawatir, was-was. Kalau dia sudah parah banget, apalagi sampai mengintimidasi, sudah sampai gangguan kejiwaan perempuan juga akan kena. Jadi Padahal cuma sweet gitu ya? Sweetnya biasanya sekompleks yang sweet. Itu tetap perempuan pasti kepikiran. Sebenarnya apa sih yang salah dari aku? Apa sih kok aku di ini sih? Apa sih kok aku dijadiin tontonan gini sih? Ya. Padahal itu kan kalau bisa lebih pikir secara syukur, oh aku dikasih nikmat Tuhan rupa gini jadi ada orang yang cowok kalau aku lewat pasti digodain, kan bisa saja seperti itu kalau misalkan pikirannya yang dibuat positif gitulah Mbak ya. Nah, sekarang apakah perempuan itu diciptakan sebenarnya hanya untuk kepentingan visual? Jadi hanya karena seseorang, misalnya perempuan cantik, terus dia tuh berhak dilecehkan kayak gitu. Apakah memang dia terlahir untuk seperti itu? Padahal kan ya enggak, fitrahnya manusia tuh sebagai khalifah fil art itu antara cewek sama cowok ya sama, nggak ada satu yang dibuat karena wanita itu, perempuan itu diciptakan memang untuk makhluk visual, hanya untuk menyenangkan cowok kan enggak. Dan kenapa cowok itu mengekspresikan